Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kabar teman-teman semua hari ini sehat dan sukses selalu. Amin. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini kami akan berbagi ilmu atau tutorial bagaimana cara mengetahui perbedaan dua jenis trafo defleksi yuk yang sama-sama slim. Untuk trafo defleksi yuk ini ialah sama-sama slim. Jika teman-teman tidak bisa membedakan, maka teman-teman akan kebingungan atau kesulitan dalam perbaikan televisi, dimana jika trafo defleksi yuknya mengalami kerusakan. Tentunya ini sangat merepotkan sekali buat teman-teman ketika setelah penggantian trafo defleksi yuk tersebut hasilnya TV-nya tidak yang seperti diinginkan, atau gambarnya akan rusak atau cacat atau yang lainnya. Nah, untuk menghindari atau mengatasi hal tersebut, teman-teman harus tahu dua jenis trafo defleksi yuk ini, karena sama-sama modelnya slim, tapi ada perbedaannya teman-teman. Teman-teman itu harus mengetahui sebelum teman-teman melakukan penggantian. Nah, yang pertama itu ada TV slim yang berjenis EW yang menggunakan sistem EW, yaitu dimana sistem ini akan meluruskan atau mentegakkan gambar yang sebelumnya gambarnya melengkung ke dalam sisi kanan baik sisi kirinya, itu nanti akan bisa gambarnya tegak lurus. Nah, jika tidak menggunakan sistem EW, trafo defleksi yuk yang di sebelah kanan ini tidak menggunakan sistem EW, jadi tidak perlu menggunakan rangkaian EW, dan jenis trafo defleksi yuknya itu sendiri pun berbeda teman-teman yang digunakan. Oke teman-teman, apa perbedaannya dan harus teman-teman ketahui agar teman-teman tidak salah memasangnya. Oke, yang pertama ialah trafo yang tidak menggunakan EW yang di sebelah kanan ya teman-teman. Ini tidak menggunakan EW karena ini tidak menggunakan rangkaian EW di bagian mesinnya. Itu yang membedakan. Intinya teman-teman harus melihat kondisi mesinnya itu menggunakan sistem EW atau tidak. Nah, di rangkaian EW itu kan ada rangkaian transistornya jenis NPN ya teman-teman. Contohnya D313 atau TIP yang digunakan itu. Nah, teman-teman harus tahu rangkaian itu ada apa enggak. Jika tidak ada, maka teman-teman harus mengganti di trafo defleksi itu dengan yang sama, jangan berbeda ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui mana trafo defleksi yuk yang EW atau tidak, kita kan kadang kecuali kita mencabut jelas-jelas trafo itu ada mesinnya, mungkin kita bisa mengetahui ini jenis trafo EW ya teman-teman, karena ada rangkaian bagian mesinnya. Tapi jika teman mendapatkan trafo defleksi itu tidak ada mesinnya, tentunya teman-teman akan bingung ini jenisnya EW atau tidak, atau teman-teman mendapatkan trafo tersebut udah terlepas dari tabungnya, itu lebih sulit lagi ya teman-teman. Nah, itu sangat merepotkan bagi teman-teman yang tentunya yang belum tahu ciri atau karakter tersebut. Nah, jika teman-teman mengalami hal tersebut, teman-teman bisa ukur pertama menggunakan multitester digital ya teman-teman. Teman-teman harus menggunakan multitester digital. Nah, harus teman-teman cek bagian kaki
defleksi yuk yang di bagian horizontalnya itu ya, yang utama, yang pokok itu di bagian horizontalnya teman-teman. Nah, di bagian horizontalnya itu teman-teman harus ukur. Nah, ini patokan untuk catatan buat teman-teman ya, perlu diingat-ingat. Jika yang menggunakan trafo EW itu ohmnya kecil teman-teman. Nah, sedangkan yang tidak menggunakan sistem EW atau defleksinya tanpa EW itu kita ukur ohmnya lebih 2 kali lipat daripada yang menggunakan EW. Contohnya ya teman, contohnya biasanya yang menggunakan EW itu ohmnya kecil, sekitar 0,2 ohm atau 0,3 ohm kadang ada. Nah, sedangkan yang tidak menggunakan sistem EW itu jika kita ukur ohmnya itu sekitar 0,4 ohm sampai 0,5 atau 0,6 ohm. Efek sampingnya ialah yang pertama, gambarnya terlalu melebar ke kanan dan ke kiri teman-teman. Jika teman-teman menggantinya dengan trafo berjenis ini, sedangkan tabungnya atau mesinnya tidak menggunakan sistem EW, jadi hasilnya nanti gambarnya akan terlalu melebar ke kanan dan ke kiri. Nah, itu tentunya akan merepotkan karena bagian logo televisi itu sendiri itu menghilang semua, baik yang ke kanan dan yang di kiri teman-teman. Jadi itu sangat terlalu melebar. Nah, efek samping yang kedua biasanya itu terjadi seperti gosing yang rusak teman-teman, seperti ada magnet yang mempengaruhi tabung ya. Itu seperti ada pelangi-pelangi. Bedanya gosingnya ini, jika defleksi yuk ini tidak cocok, itu tersusun ya teman-teman, tertata kayak seperti tersusun dengan rapih antara atas dan bawah. Itu yang kanan baik yang kiri itu sama warnanya, pelanginya ya teman-teman. Ada yang umpama yang atas merah dan bagian bawah juga merah, atau yang kiri merah yang kanan merah gitu. Beda dengan tabung yang terinfeksi magnet, itu kan hanya di bagian tertentu ya teman-teman, yang terkena di sudut sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja, atau demblok di tengah-tengah, tidak beraturan pokoknya susunannya. Kalau jika tidak kecocokan trafo defleksi ini, itu tersusun ya teman-teman pelanginya tuh. Nah, itulah jika teman-teman tidak mengetahui cara penggantian tidak sesuai. Dan tadi yang pertama kami jelaskan, jika tabung yang tidak menggunakan EW, jika teman-teman ganti menggunakan EW, yang terjadi seperti itu. Nah, dan sebaliknya gimana teman-teman? Sebaliknya sama juga teman-teman. Jika tabung yang menggunakan EW atau mesinnya yang menggunakan EW, lalu teman-teman tidak menggunakan pengganti trafo yuknya, tidak menggunakan jenis EW atau yang sebelah kanan ini, seumpama yang rusak tabung, seolah-olah ini tabung ya teman-teman, tabung televisi yang ada trafo defleksi yuknya. Jika trafonya ini rusak yang menggunakan EW kan, sistem mesinnya ya teman-teman, lalu teman-teman ganti menggunakan, jika teman-teman ganti menggunakan trafo defleksi yuk yang tidak menggunakan EW ini, maka yang terjadi nanti gambarnya kurang teman-teman, karena ini ohmnya 0,4 ohm ya kan. Jadi untuk bagian gambarnya kurang. Yang pertama,
Yang kedua, gambarnya juga melengkung sama-sama teman-teman. Nah, jadi itulah. Dan mungkin yang ketiga juga ada yang terjadi juga, bisa warnanya juga menjadi pelangi juga sama. Nah, itulah perbedaan trafo defleksiuk yang beda jenis karakter sistemnya. Jika menggunakan sistem EW harus teman-teman ganti modelnya seperti ini. Intinya ohmnya lebih besar yang tidak memakai EW. Yang memakai EW ini ohmnya lebih kecil intinya ya teman-teman. Intinya ohmnya lebih besar yang tidak memakai EW jika kita ukur, dan bagian yang tidak menggunakan EW ini ohmnya lebih kecil, 2 kali lipat perbandingannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan dengan cara mengukurnya, dan teman-teman bisa juga melihat ada karakter gulungannya biasanya di atasnya ya teman-teman, seperti ini karakter gulungan tambahan. Dan dia juga menggunakan di bagian mesinnya itu ada rangkaian EW, dan gulungannya juga lebih besar di bagian horizontalnya ya teman-teman. Jika yang ini simple rangkaiannya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah cara mengetahui karakter trafo defleksiuk, di mana dua defleksiuk ini yang berbeda ini harus teman-teman ketahui, karena itu perlu atau sangat penting jika teman-teman melakukan penggantian pada televisi yang rusak bagian trafo defleksiuknya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.